warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Fibi Srayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Peristiwa kebakaran hebat melanda lahan gambut seluas 2 hektar lebih di Desa Sungai Paring, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Kota Waringin Timur. Penanganan kebakaran dilakukan dengan cepat karena lahan terbakar dekat dengan Menara Sutet. Dari pantauan udara terlihat kepulan asap menyelimuti area lokasi kebakaran lahan di Desa Sungai Paring. Petugas dengan sigap melakukan pemadaman karena kebakaran lahan terjadi tidak jauh dari Menara Sutet. Dalam menanggulangi kebakaran lahan pada Senin pagi, petugas harus dihadapkan dengan berbagai kendala, mulai dari semak belukar di tanah gambut yang kering serta kuatnya tiupan angin. Ditambah lagi sumber air di sekitar lokasi kurang memadai. Kondisi itu membuat lahan yang terbakar terus meluas. Diperkirakan luasan lahan yang terbakar mencapai lebih dari 2 hektar. Penanggulangan kebakaran lahan turut mendapat bantuan warga sekitar. Menggunakan mesin pompa air portable, warga ikut memadamkan kebakaran lahan. Karena lahan yang terbakar cukup luas, membuat proses pemadaman harus dilakukan hingga malam hari. Sampai akhirnya, area lahan terbakar dinyatakan benar-benar aman. Operasi yang kami lakukan memang operasi krisis karena kebakaran itu berdampak pada tiang sutet yang ada di Desa Sungai Paring yang mendistribusi listrik ke 5 kabupaten di wilayah selatan. Operasi itu kami lakukan 2 kali, jadi siang sudah kami lakukan, tetapi ternyata terjadi size up karhutla dan kemudian kami lanjutkan pada malam hari dengan penerangan yang terbatas. Berdasarkan perakiraan BMKG Sampit, saat ini potensi terjadinya karhutla di Kota Waringin Timur berada pada kategori sangat mudah terbakar. Hal ini perlu menjadi perhatian seluruh pihak, terutama masyarakat untuk tidak membakar lahan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Akibat kerap dilalui kendaraan bertona sebesar, jembatan Sei Mentawa sering mengalami kerusakan. Perbaikan secara berkala rutin dilakukan agar jembatan tersebut dapat berfungsi dengan baik. Jembatan Sei Mentawa merupakan salah satu akses yang bisa dilintasi kendaraan besar saat melintas di jalan dalam kota Sampit. Akibat itulah, jembatan berlantai kayu ini sering mengalami kerusakan. Jembatan Sei Mentawa dibangun dengan konstruksi semi permanen, menggunakan lantai susunan balok kayu ulin yang dilapisi plat baja. Jembatan ini hanya mampu dilalui kendaraan berbobot maksimal 8 ton. Namun kenyataannya cukup banyak kendaraan dengan bobot melebihi 8 ton yang melintasi jembatan tersebut. Jembatan di Jalan Kapten Meliono ini kerap dilintasi kendaraan besar pada malam hari. Dalam setiap harinya, jumlah kendaraan besar yang melintasi jembatan Sei Mentawa diperkirakan mencapai ratusan. Jadi kan memang sini kan muatan-muatan berat dari terutama malam ya, untuk JPO muatan berat itu kan banyak yang lewat sini. Yang sebenarnya ini memang jembatan ini kapasitasnya kan untuk muatan itu paling berat 8 ton. Kalau melebihi itu pasti ya tidak lama akan lepas lagi. Itu makanya kita rutinitas untuk memperbaiki, setiap rusak kita perbaiki. Seringnya kendaraan besar melintas jembatan Sei Mentawa dikarenakan jalan lingkar selatan untuk kendaraan besar kondisinya sudah lama rusak parah. Perbaikan jembatan Sei Mentawa terbilang cukup sering dilakukan. Perbaikan terakhir dilakukan sekitar 2 minggu lalu. Mashud Badarudin, Hayat TV. Transaksi jual beli emas di pusat perbelanjaan Mentaya Sampit cukup ramai, meski harga logam mulia ini terus berfluktuasi dan cenderung mengalami kenaikan. Minggu 4 Agustus kemarin kenaikan terjadi pada emas jenis 999 atau kadar 24 karat. Hal ini turut mendongkrak harga emas jenis lainnya.
Dalam sepekan belakangan ini, harga emas perhiasan mulai merangkak naik, terutama pada emas jenis 999 atau emas Amerika yang kenaikannya mencapai Rp10.000 per gram. Kenaikan ini diakui Haji Sani, salah satu pedagang emas perhiasan di PPM Sampit. Menurut owner toko emas Mitra Baru ini, harga emas hingga dalam sepekan terakhir terus berfluktuasi. Namun bagi mereka yang suka berinvestasi, kebanyakan para konsumen berburu emas jenis 999 atau kadar 24 karat, sebab tidak menutup kemungkinan harganya akan kembali naik. Pada Minggu 4 Agustus kemarin, emas jenis 999 atau 24 karat dibanderol Rp1.260.000 per gram. Kenaikan harga emas 24 karat ini turut mendongkrak harga emas dengan kadar di bawahnya seperti emas jenis 750 atau emas putih saat ini dipatok Rp1.040.000 per gram. Gejolak harga juga terjadi pada emas kadar 16 karat atau emas Singapura yang berada di kisaran Rp970.000. Emas jenis 420 atau 9 karat bertengger di harga Rp640.000 dan emas kadar 375 atau 8 karat dijual Rp590.000 per gramnya. Tren kenaikan pada beberapa jenis logam mulia ini menurut para pedagang tidak menyurutkan minat beli masyarakat. Bahkan transaksi jual beli di pusat perbelanjaan Mentaya ini cukup ramai di awal bulan Agustus ini. Yunus Muammariza, Hayat TV. Berita dari Kota Waringin Barat, pemirsa, 2 orang pemuda terpaksa diamankan Polres Kota Waringin Barat usai terbukti menabrak salah satu personel Satlantas. Hal ini diungkap oleh Kapolres Kobar, AKBP Yusfandi Usman, dalam gelar rilis kasus tindak pidana dan operasi patuh telabang di Aula Satya Prabu Polres. Dalam press release yang digelar Kapolres Kota Waringin Barat, AKBP Yusfandi Usman menyampaikan bahwa salah seorang personil Satlantas Polres Kobar ditabrak saat sedang melakukan kegiatan Blue Light Patrol antisipasi balap liar. Tepatnya di depan rumah makan Umaku, Jalan Utama Pasir Panjang, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan. Pada saat kejadian, pelaku bersama rombongan gengnya melaju dari arah Kumai menuju kota Pangkalan Bun. Sepeda motor jenis Yamaha R15 warna biru KH3656RJ yang dikendarai pelaku SR 21 tahun berusaha mendahului sepeda motor jenis Yamaha R15 warna hitam KH6554WK yang dikendarai oleh pelaku kedua JS 23 tahun yang berjalan di depannya. Ketika menyalip, ini terjadi senggolan dan hilang kendali, kemudian menabrak anggota Satlantas hingga terjatuh, dan kemudian langsung dibawa menuju rumah sakit. Geng motor roda 2 yang mengakibatkan salah satu personil kami dari Satuan Lalu Lintas menjadi korban dengan luka yang cukup serius, yaitu patah pada bagian bahu, dan saat ini sudah dirujuk di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Atas laka tersebut membuat Bribka MU mengalami patah tulang di bahu sebelah kiri dan dilarikan ke Rumah Sakit Imanuddin Pangkalan Bun. Namun kemudian menerima perawatan medis lebih lanjut untuk dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.
Muhammad Iksan, SBTV. Sejumlah pekerja pada jaringan PT Telkom Indonesia mengalami kecelakaan tersengat listrik di sekitar kawasan PT Indo Truba. Keterangan sementara 2 orang dikabarkan meninggal dan 3 orang dalam keadaan kritis. Para korban sengatan listrik dirawat oleh petugas Puskesmas Karangmulia, Kecamatan Pangkalan Banteng. Menurut keterangan dari pihak kepolisian menyebut bahwa para korban yang mengalami kecelakaan kerja merupakan pekerja dari PT Tamaro Gok Asi pada proyek pemasangan tiang wifi salah satu operator. Sementara 3 korban yang mengalami luka sengatan listrik yakni Iqbal Arsalan Ramdhani dan Abdul Rahmat yang kesemuanya berasal dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Kronologis kejadian yang menimpa para pekerja ini terjadi saat korban yang ditugaskan memasang tiang wifi hendak mendirikan tiang. Tiba-tiba tanpa sadar ujung tiang kabel wifi menyentuh kabel listrik PLN sehingga menyebabkan 2 korban terpental dan meninggal di tempat. Kemudian 3 korban luka-luka yang menempel di tiang ditarik bagian baju rompi oleh rekannya. Dikarenakan sekitar 3 detik aliran listrik dari tiang listrik PLN menempel di tiang wifi. Pasang tiang, yang kesetrum itu sekitar 5 orang, yang 2 orang mental, yang 3 itu pada nempel tiang. Saya tarik satu itu, saya amankan. Terus yang 2 lainnya gimana itu? Kok bisa lepas? Mental itu, mungkin karena kaget atau replik apa itu. Yang meninggal itu terpental gitu? Yang mental. Terus yang 3, sama ngelepasnya satu-satu atau bagaimana? Satu-satu saya lepas. Saya tarik rompinya. Terus waktu ditarik itu sudah nggak ada listriknya, udah nggak ada listriknya? Kayaknya sih sudah nggak ada. Saya nggak berani pegang badannya dia. Saya masih takut ada itu kesetrumnya. Itu berapa lama kesetrumnya? Mungkin sekitar 3 detik atau 4 detik. Korban laka kerja dilakukan visum et vertrum oleh Polsek Pangkalan Banteng. Menurut keterangan saksi menyebut bahwa standarnya tiang wifi adalah 7 meter. Dan pada saat itu waktu terjadinya pemasangan tiang wifi yang ada tiangnya adalah 9 meter. Kemudian dipotong hanya 50 cm menjadi 8,5 meter. Para korban yang menjalani perawatan di Puskesmas Karangmulia telah berangsur membaik dan sadarkan diri. Korban yang meninggal dunia rencana akan dimakamkan di asal daerahnya. Tim Liputan SBTV. Demikian pemirsa, berita dari Kota Waringin Barat tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Vibi Srayu Anita mewakili jajaran yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.